martani yang mahita. Asini roha madihamu doho dame na siya debata amata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang dainang dongan na hinaholongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Firman Tuhan di dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Sai pa ingot-ingoton ni doak kapabahinan di Jehovah. Ai sa ingotok kudo halongangan akan nabinahenai sian narobi. Di sido yang gosahatna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana reaksi kita saat masalah datang menerpa? Kalau masalah sudah berat, apalagi datangnya sekaligus, kita bisa gelagapan, goyah, lalu kemudian panik. Di sana rasa takut pun mulai muncul. Kita menjadi ragu apakah kita bisa melewati semua itu sebagai pemenang, atau itu akan menjadi catatan kegagalan yang akan menghantui kita seumur hidup, atau bahkan menjadi akhir dari hidup kita. Benar bahwa saat berada di dalam keadaan tidak baik itu tidak menyenangkan. Tidak satu pun dari kita yang mau seperti itu. Kita ingin hidup ini baik-baik saja, selalu sejahtera dan berjalan tanpa ada masalah. Tapi siapapun kita, selalu saja ada saat-saat di mana kita harus berhadapan dengan berbagai bentuk masalah. Bahkan terkadang belum lagi masalah yang satu beres, sudah muncul masalah berikutnya. Kekuatan iman kita akan sangat menentukan seberapa kuat kita bisa berjuang menghadapinya. Tapi seringkali saat sedang di tengah-tengah badai iman kita goyah, bagai kehilangan titik tumpu. Di saat seperti itu, adakah sesuatu yang bisa kita pakai untuk menguatkan kembali kaki kita untuk berpijak tegar di tengah situasi yang sulit? Apa yang memberi kekuatan kepada kita untuk bisa terus tegar dan pada akhirnya keluar sebagai pemenang? Dalam ayat renungan kita hari ini, Asaf mulai memikirkan, mengingat, merenungkan, mencari tahu perkara-perkara yang terjadi di masa lalu ayat 6 dan ayat 7. Dan mengkaitkan dengan persoalan yang sedang dia hadapi dan dihadapi oleh bangsa Israel yang seolah-olah tangan Tuhan telah berubah ayat yang ke-11. Dan tidak lagi seperti dulu, padahal tidak. Hal ini mendorong Asaf untuk bertanya kepada Tuhan yang seringkali menjadi pertanyaan kita juga ketika menghadapi persoalan yang berat. Apakah itu? Yang pertama, Asaf bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Ayat yang ke-8. Yang kedua dia bertanya, masih berlakukah janjimu Tuhan? Ayat yang ke-9. Dan dia juga bertanya dalam ayat yang ke-10, sudah lupakah engkau Tuhan? Amanginang, Raja Asaf menjawab sendiri pertanyaan tersebut dengan mengingat kembali apa yang telah dilakukan Tuhan di masa lalu. Yang pertama ayat 12-13, pekerjaannya sangat ajaib. Yang kedua ayat 14-15, jalannya yang kudus. Dan yang terakhir dia menjawab ayat 16, penebusannya yang luar biasa. Amanginang, puncak perbuatan Tuhan adalah penebusan yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel ayat 16. Yang bagi kita adalah penebusan melalui Yesus yang datang menyelamatkan kita dari dosa. Matius 1 ayat 21. Kita pun harus mengingat segala perbuatan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia menebus dosa kita, maka tidak mungkin dia tidak menolong kita untuk persoalan lain seperti yang dinyatakan Asaf di atas. Amang inang dongan na hinaholongan. Perbuatan Tuhan itu bisa dilihat melalui kehidupan kita di masa lalu. Itu sebabnya judul Mazmur ini dalam Alkitab dibuat menjadi perbuatan Allah di masa lampau. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa refleksi historis teologis pemazmur jadi pasti menarik untuk diikuti. Selain melihat perbuatan baik Tuhan, pemazmur mencoba mengungkapkan apa yang dibuatnya selama ini. Misalnya ia mencari Tuhan di masa kesusahan, sebuah tendensi yang biasa bagi manusia. Ia melakukan itu siang dan malam, ia tidak lesu atau bosan dengan hal-hal itu. Pemazmur atau Raja Asaf sampai pada kesimpulan
bahwa Allah telah melakukan tindakan dan perbuatan ajaib dan positif. Dulu ia ingat bahwa Allah melakukan banyak perbuatan yang ajaib. Tangan Tuhan bertindak, memperlihatkan kekuatan, membimbing dan menuntun umat. Amang inang, namun dalam perjalanan kehidupannya, pemazmur juga mengalami pengalaman yang pahit. Dia merasa seolah-olah Tuhan itu tidak melakukan tindakan yang ajaib baginya. Itu sebabnya ia mengatakan bahwa tangan kanan Tuhan berubah, ayat yang ke-11. Pemazmur mengalami kekontrasan sikap Allah yang dulu dan sekarang. Hal itulah yang menyebabkan hati pemazmur serasa tertikam. Seakan-akan Allah berubah. Jika dulu tangannya bertindak, kini ia tidak lagi bertindak menurut pemahaman pemazmur ketika menghadapi persoalan tersebut. Amang inang, apakah sikap Allah yang berubah itu sesuatu yang final? Rupanya pemazmur merasa itu belum final. Untuk dapat berharap dan memandang masa kini dan masa depan dengan lebih baik, ia melihat ke masa silam. Ia mencoba mengingat lagi semua perbuatan-perbuatan Tuhan di masa silam, ayat yang ke-12. Niat untuk mengingat kembali perbuatan Allah di masa silam itu diungkapkan dengan berbagai cara oleh pemazmur dalam ayat 13-16. Di sini ia mengungkapkan keyakinannya, pokoknya bahwa di masa silam Tuhan sudah bertindak dan memperlihatkan keperkasaan dan perbuatannya yang ajaib dan dahsyat. Pemazmur juga menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Allah itu tampak di alam. Alam semesta merasakan tindakan Allah. Bagi manusia beriman, tindakan Allah itu tampak jejaknya dalam alam. Itu sebabnya dalam ayat 17-20 disebut beberapa komponen kosmos. Air, samudra raya, awan-awan, deru guntur, kilat, bumi, laut. Dan di ayat yang ke-20 kita melihat pemazmur menyatakan keyakinan imannya bahwa Allah bertindak sebagai gembala atas umatnya. Dengan pengantaraan Musa dan Harun, atas dasar tinjauan ini, pemazmur dapat berharap untuk mendapat tindakan dan perbuatan Allah lagi di masa kini dan masa yang akan datang. Iman akan masa depan dipulihkan dengan perjalanan ke masa silam. Amang inang, mazmur ini memberitahu kita bahwa pergumulan orang percaya waktu itu sangat berat. Yedutun, seorang pelayan Tuhan dari suku Lewi, menyimpulkan bahwa tangan Tuhan yang maha tinggi berubah. Artinya pergumulan terasa semakin berat, seolah-olah Tuhan tidak lagi menghiraukan pergumulan orang-orang percaya saat ini. Dia memakai pergumulan dan kesusahan sebagai kacamata untuk melihat Allah. Hasilnya, kesusahan membuat Allah terasa jauh. Kesusahan membuat mengenang Allah terasa memilukan. Gambaran yang ideal tentang Allah terasa sangat mengecewakan bila dibandingkan dengan pergumulan yang dihadapi manusia. Kesusahan membuat Tuhan terasa seperti menolak dan tidak bermurah hati, ayat yang ke-8. Kesusahan membuat janji Tuhan seperti tidak berlaku, ayat 9. Kesusahan membuat Allah nampak seperti melupakan janjinya, ayat 10. Sekalipun demikian, ayat 11-21, Yedutun memakai kebaikan Tuhan sebagai kacamata untuk melihat kesusahannya. Hasilnya, dengan mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, dia mengaku bahwa Allah itu sangat besar dan sangat berkuasa. Saat mengalami pergumulan, Allah tidak berubah. Kebaikan Tuhan membuat orang percaya bahwa Allah menuntun umatnya keluar dari kesusahan seperti zaman Musa dan zaman Harun. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Lihat kebaikan Tuhan agar kita bisa memiliki pengharapan saat menantikan Tuhan. Amang inang, tindakan mengingat-ingat apa yang telah Tuhan perbuat di waktu lalu, jika tanpa dilandasi oleh sikap iman, hanya menghasilkan nostalgia belaka. Namun jika tindakan mengingat karya Tuhan ini dilandasi dengan sikap iman atau respon hati yang positif, akan menghasilkan kekuatan dan peneguhan untuk berkomitmen makin setia kepada Tuhan. Mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasanya adalah hal yang harus kita lakukan. Terlebih ketika sedang di dalam masalah atau penderitaan. Karena pada situasi itu sering kita mudah sekali menjadi lemah, putus asa, atau kehilangan pengharapan. Yosua berusaha mengingatkan umat Israel untuk tidak melupakan begitu saja karya keselamatan Tuhan dan mengajak mereka untuk melihat dan membuat pilihan hidup yang benar. Ia mau
bahwa keputusan yang mereka ambil bukan karena keterpaksaan, tetapi benar-benar atas kesadaran dan kerelaan hati. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Yosua 24 ayat 15. Tindakan Yosua ini mencerminkan sikap seorang pemimpin yang arif dan bijak. Yosua menambahkan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Keteladanan yang ditunjukkan Yosua berdampak kepada umat Israel, membuat pilihan hidup yang benar, berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Yosua 24 ayat 16. Pula karya keselamatan yang Kristus kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib, hendaknya semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Amangina. Kita tentu pernah mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup ini, bukan? Jadi marilah kita tetap beriman dan bersandar kepadanya. Pengalaman di masa lalu kita telah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu setia kepada janjinya. Kita yang adalah orang-orang tebusannya, yang telah menerima kasih karunia lewat pengorbanan anaknya di kayu salib, hendaklah kita terus memegang keyakinan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Amanginang, saat harus bertemu dengan situasi sulit, pemazmur mengambil waktu untuk mengenang kembali bagaimana keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan oleh Tuhan sebelumnya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan kemuliaannya turun atas manusia. Setelah merenungkan segala kebaikan Tuhan, pemazmur pun sampai kepada kesimpulan, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ayat yang ke-14. Jika kita fokus hanya kepada penderitaan kita saja, maka kita tidak akan segera kehilangan sukacita. Bahkan iman kita pun akan merosot drastis. Pada saat seperti itulah sebaiknya kita kembali mengingat segala sesuatu yang indah yang telah Tuhan lakukan kepada banyak orang di masa lalu. Jika dulu Tuhan bisa melakukan itu, kenapa tidak hari ini? Kalau Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di masa lalu, bagaimana kepada kita dan banyak tokoh Alkitab maupun diri kita sendiri? Kenapa kita harus ragu akan hal itu saat ini? Tuhan tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang maupun selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Saat menghadapi situasi sulit, jangan terbenam pada penderitaan. Bangkitlah, ingat dan renungkan bahwa ada banyak hal yang bisa kita dapatkan lewat pengalaman-pengalaman para tokoh di Alkitab bersama Tuhan di masa lalu. Pergulatan dan turun naiknya iman banyak tokoh jelas dituliskan dalam Alkitab, dan kita bisa belajar dari semua itu. Kita juga bisa merenungkan pengalaman-pengalaman kita akan kuasa yang luar biasa di waktu sebelumnya, atau mungkin mujizat-mujizat yang dialami oleh orang tua kita, orang-orang terdekat, atau kesaksian-kesaksian banyak orang yang mengalaminya di masa sekarang. Jika kita menyadari hal ini, kita pun akan tahu bahwa Tuhan mampu melakukan apapun, bahkan yang paling mustahil sekalipun bagi logika daya pikir manusia. Pada akhirnya kita akan bisa menyimpulkan hal yang sama dengan pemazmur ketika ia mengatakan di Mazmur 46 ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, Amanginang? Yang pertama, agar kita tidak melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam gurun kehidupan di dunia ini. Jikalau kita memiliki kuasa dan kekuatan, jangan kita sombongkan. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Apabila kita mengalami kegagalan atau hal lain yang tidak membuat hati gembira, bersandarlah kepada Tuhan yang maha kuasa dan kudus. Amanginang yang kedua, apapun masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah melupakan kebesaran Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan luar biasa yang pernah Dia lakukan untuk kita di masa lalu, dan percayalah, Dia masih sanggup untuk melakukannya di masa sekarang. Amanginang, tidak akan pernah sia-sia orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya di waktu lampau. Dan marilah kita bersyukur, sebab Tuhan yang kita sembah saat inilah Tuhan yang sama.
baik kuasanya maupun kasihnya. Saat kesulitan datang menghadang, renungkan segala kebesaran kuasa Tuhan dan percayalah itu bisa terjadi pada kita saat ini dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.